Ya. Bersinar paten, Pak. Paten bersinar. Ya, kalau bersinar. Di logo juga begitu, Bu. Kamu dulu tentang bersinar gitu. Nanti Tapi bersinar itu masih harapan loh, belum mempresentasikan keadaan. Mimpi kan enggak apa-apa toh, Pak. Terima kasih. Monggo. Pak Aka, Buder, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang dan berkah dalam. Yang berkah dalam, Pak. Pada kesempatan FGD sendiri lagi, karena Pak Kepala Sekolah, Pak Teddy sedang ada kegiatan di luar, kelihatannya jadi ada kegiatan CKS untuk ya, Pak. trainer office 365 kayaknya itu. Karena beliau sangat sibuk, jadi mewakilkan saya. Untuk hari ini saya akan sharing beberapa hal terkait dengan yang pada tanggal 15 sudah saya sharingkan, dan ada beberapa masukan, terutama dari Buderwarto. Bentar. Kami menunggu gecoknya loh, Pak. Oh iya, siap. Langsung ke... Maksudnya, budaya gecoknya itu maksud saya. Bukan, ini malah tidak saya angkat ini. Untuk kali ini tidak saya angkat ini malah. Ya, kemarin dari FGD tanggal 15 ada masukan dari Buderwarto dan narasumber untuk mengangkat budaya setempat sebagai inspirasi atau filosofi, misalnya Rawa Pening atau Rosa Mistika. Lalu histori perjalanan sekolahnya juga belum ya kemarin. Lalu ini saya mencoba untuk merevisi. Ini saya membuat naskah akademik berdasarkan masukan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru dan karyawan di SMP Pangudiluhur. Halo, Pak Adi. Hilang, Pak. Terputus. Bentar, kita tunggu, Pak. Pak Adi? Tapi belum terpental ya? Oh, hilang. Wah. Pak. Dirasani keluar tenan, Pak. Ya, sambil menunggu dulu sepertinya mungkin langsung gabung lagi. Pak, teleponnya. Di sana biasanya bagus sinyalnya. Halo, Pak. Nggak tahu kalau keluar ngomong wae jadi. Jebule metu. Pak, sebelum nyambung, tanggal 8 Desember ini positif, nih. Apanya, Bud? FGD 2 tanggal 8 Desember ini. Oh, yang tahap 2? 28. 28, Bud? Yang 2 tahap 2. Itu tanggal 8 nih. Oh, saya coba Mbak Disa dicek. Iya, coba saya cek ya, Pak ya. Bentar. Undangan ada, Pak, tanggal 8, Pak. Tanggal 8 yang tahap 2. Tanggal 8 ada. Ya, sepertinya tanggal 2, jam Pak. 9 sampai jam 1. Ya. Ada. Pas misa sampai FGD ya.
Minggu Mulilan barang sudah selesai Wisma ini sesian POP ini. Ya itu Pak Aka tanggal 8. Oh iya masa tanggal 8 kan misah ya diusulkan, anu digeser. Pangudi Ya. Luhur. Sudah ada Nah, acara nanti- di perwakilan Mulilan, ada acara juga ini. Ah, wih. Bisa nanti dikomunikasikan Mbak Disa sama Oh iya, Dr. Hendy. baik Anu, Pak. Artinya dengan tim siapa tahu kan ini hari raya. Ya, Pangudi, Pangudi Luhur makanya. Walaupun tidak dirayakan gede-gedean, tapi paling nggak kayak kita menghayati FIC dan Bunda Siap, Maria, Pak. bagus ya. Begitu sembayang kok Pak Musa. POP wae berdua. Oke. Ya Siap, penting Pak semua Aga. ya supaya nanti Saya bisa berharap bareng-bareng. diganti yang tanggal 8. Mungkin bisa digeser. Baik, Bruder. Nanti saya sampaikan, Jeder. Ya, terpaksanya sore lah. Nah, kalau pagi siang kan ada misa ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dur. Saya malah belum sampai sana. Pak Adi sudah nyambung, Pak Aka? Oh, sudah. Sudah Halo Pak ini? Adi. Ya. Mikrofonnya Pak. Ya, mohon maaf ini saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hilang. Ya, Oke, monggo dilanjutkan. apakah sudah jelas sekarang? Sudah jelas Pak, sini Zoom tapi. Aka. Sudah ada isi resume langsung. Pak Adi filenya belum kelihatan, tapi filenya skinnya Zoom kelihatan sekali. Zoom. Nah, ada. Oke. Saya coba share screen. Sampun, Pak Adi. Oh, sampun nggih? Sampun. Pak. Ya. Sampun share screen nggih. Sampun. Wah, ini gangguan terus sih untuk bantuan di sini. 100 Mbps, Pak. Bisa Pak, surat mawon nanti jadi. Macet lagi sepertinya, Pak. Nah. Off cam aja, Pak Adi. Supaya lebih lancar sinyalnya, Iya. bisa off cam aja, enggak apa-apa. Kamarnya dimatikan saja Pak, off cam saja Pak. Iya. Tapi jangan di-mute, Pak. Halo Pak Adi. Halo, halo. Oke, nah, monggo. Nah, sebentar kalau kameranya saya off kan gitu. Ya. Oke. Ini kami mulai dari bab 1, bab 2. Kalau pada kemarin itu masih sangat universal, ini kami mencoba untuk revisi, latar belakangnya kami coba untuk minimalis dan lalu mengacu pada kegiatan yang diselenggarakan oleh konsorsium Ismaya. Lalu tujuan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, beberapa tujuan, salah satunya adalah mendasarkan spiritualitas para Buddha FIC dan Santo Idurus sebagai pelindung sekolah. Ini sampai 5. Lalu fungsi tidak perlu kami. Naskah akademik ini kami buat dalam 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, lalu bab kedua profil sekolah, bab ketiga itu spiritualitas SMP Pangudi Luhur Tuntang, lalu rencana tindak lanjut atau pemirahnya tadi dari nilai-nilai, lalu penutup, saya tidak tahu apakah ini benar apa tidak, ya pokoknya kami membuat begitu Pak Kabdir, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kemarin kami mendapat pesan dari Buder angkat profil sekolah termasuk sejarah singkat berdirinya SMP Pangudi Luhur Tuntang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sampai hari ini itu saya baru tahu kemarin. Sebelumnya saya tidak tahu bagaimana proses perjalanan. Iya, loh. Yang disampaikan jenengan belum ke sejarah Pak, masih pengantar Pak. Iya. Betul. Maksudnya tampilannya. Oh, belum nganu. Jelas ya? Pak Aga. Masih pengantar ini Pak. Masih pengantar ya? Masih, Jelas Pak. ya? Enggak apa-apa, Pak. Dilanjutkan Ya, saja teruskan. seperti. Jadi saya ngomongnya sudah sampai Z, layoutnya masih B ya?
Kata pengantar Pak Masian, Pak. Pak Adi ngelawak, Bu. Oh, Pelawak. Bu. Ya. Layoutnya masih kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Pak Gitu. Koko. Lo malah hilang. Pak Adi. Coba lagi, coba Pak. Sengaja hilang. Nasuto. Halo Pak Aka. Gimana? Coba lagi Pak. Sudah Bisa. masuk ke bab 2? Oh, ini stop ya, baru proses. Nah, sudah bab 2 ya. Oke, bab 2. Ini saya tuh tadi sudah menghadapi ini loh. Delay terus. Wah. Oke, monggo Pak. Ragus itu bantu ini. Jadi secara singkat berdirinya SMP Pangudilur Tuntang itu landaskan dari ide warga Desa Tlogo, yaitu keluarga Bapak dan Ibu Suwarno. Ya. Bapak dan Ibu Suwarno ini sangat prihatin bahwa di seputar Desa Tlogo itu tidak ada SM pada saat itu. Ya. Lalu Bapak dan Ibu Suwarno ini bertekad untuk memajukan Desa Tlogo. Nah, kebetulan Ibu Suwarno ini terpilih sebagai Kepala Desa Tlogo. Sehingga niat baik Bu Suwarno ini bisa didukung oleh perangkat-perangkat desa yang ada. Sehingga ini mulai berproses. Pada saat itu, ya, ini diawali dengan Pak Suwarno, ya. Pak Suwarno itu mencari calon murid yang ada di Tlogo, itu hasilnya sekitar 15 anak, 5 murid yang nanti akan dijadikan sebagai siswa di SMP Tlogo ini. Dulu namanya SMP Tlogo ya. Nah, lalu Pak Suwarno ini melakukan pembicaraan dengan Buder Marto di Salatiga. Nah, dapat kepastian dari Buder Marto, Pak Suwarno punya keyakinan bahwa apa yang dicita-citakan itu akan dan punya kepastian. Dan pada saat awal sekolah ini berdiri, itu di bawah naungan Yayasan Masehi, karena Pak Pendeta Marto itu dari Yayasan Masehi. Kemudian Pak Suwarno melalui pada saat itu, ya, istrinya itu ya, mengumpulkan para bekel itu kalau sekarang itu apa ya, kepala dusun. Kadus. Nah, hilang lagi Pak. Nah, mereka ya. juga harus mencari guru dan akhirnya mendapat tuan guru dari Universitas Kristen Satyawacana. Pada tahun 1978 berdirilah SMP di Desa Tlogo. Pada saat itu kepala sekolah yang pertama adalah Pak Simanjuta. Nah, untuk guru-gurunya dari Universitas Kristen Satyawacana. Nah, pada saat pertama kali terjadi proses pembelajaran, ini belum ada gedung ya, sekolah. Jadi belajarnya itu masih di rumahnya Pak Suwarno ini. Beliau ini yang menyediakan tempat atau ruang kelasnya itu di rumahnya Pak Suwarno. Lalu selanjutnya kegiatan pembelajaran bisa dimulai dan dapat berjalan dengan baik. Maka muncul pemikiran bahwa guru itu perlu mendapatkan gaji. Nah, kemungkinan pada saat itu awal-awal itu guru-gurunya gaji mungkin, benar-benar pelayanan.
Nah, setelah itu terjadi komunikasi atau koordinasi dengan orang tua murid dan menghasilkan kesepakatan untuk pungutan uang SPP. Nah, uang SPP berjalan, tetapi pada saat itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Uang tersebut hanya digunakan oleh kepala sekolahnya saja. Ini cerita loh Pak, ini benar ya, hanya di kepala sekolahnya saja. Nah, para guru meninggalkan sekolah karena ngerasani terus hilang itu. Halo Pak Adi. Wah, ngerasa nih. Pak Akal. Tapi masih ada ya? Masih Pak, masih ada. Cuma enggak tersambung. Masih share screen juga. Kuwi bandwidth-e piro logo? Susah Pak, sepertinya kalau sinyal itu. Dipisahkan oleh sinyal. Saya punya Iya. 100 Mbps tak bagi, Po. Ah, ini Pak. Padahal LMS-nya 365 loh, Den. Iya. Iya, betul. Dan instruktur nasional juga ya. Iya. Dan Pak tadi merupakan salah satu tutor. Sekarang dimintai bantuan untuk yang itu loh, yang CKS dulu untuk IHT di sekolah-sekolah itu, Bro. Iya, iya. Saya telepon kok nggak nyambung, Pak Adi. Sedang berusaha masuk lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya hidup di Telogo, cuman ya nggak pernah merasakan sinyal Telogo. Hidupnya di Salatiga terus pulang sore tidur. Ya. Tapi kalau mati lampu memang sulit di sana, mati semua. Oh, iya. Tethering bisa ada? Ya, ini masih mencoba ring. Oh iya. Ini Ya. sudah ada Pak, sudah Ya. bisa masuk. Halo Pak Adi. Masih mute Pak Adi. Oke, nuwun sewu, semoga sekarang lebih baik ini. Saya pakai tethering saja nih HP-nya saya Nah, cepatkan. lumayan. 150.000, Pak. Saya lanjutkan. Aduh, mohon maaf benar Bapak Ibu. Enggak apa-apa, Pak. Keadaannya ya seperti ini. Kalau jenengan pengen merasakan di Telogo nanti boleh. Pun. Udah aku sunti. Jenengan sekeca akan mawon. Oke. Ini saya lanjutkan peralihan dari Yayasan Masehi ke yayasan yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah ini berganti yayasan. Pada awal berdirinya, ya, sekolah tersebut bernaung di Yayasan Masehi Salatiga. Guru-gurunya didatangkan dari Salatiga. Nah, karena para guru tidak mendapat gaji, maka para guru pun pergi tanpa pamit. Akhirnya sekolah Telogo berpindah ke Yayasan Budi Luhur. Ini tahun berapa saya kurang paham nih. Yayasan ini menyatakan sanggup membantu, tetapi dalam kenyataannya justru sebaliknya. Ya, banyak inventaris sekolah dibawa kabur ke Yogyakarta. Dan loro-loro tenan iki saya. Dari peristiwa tersebut, maka petugas keamanan desa atau Hansip diterjunkan untuk mengamankan inventaris sekolah Telogo.
Di samping itu, masyarakat sudah tidak menghendaki lagi kehadiran personel dari Yayasan Budi Luhur. Dari situasi-situasi seperti itu, Bapak Suwarno berusaha untuk mencari pengganti yayasan yang mau dan membantu SMP Tlogo. Akhirnya usaha Bapak Suwarno tidak sia-sia. Bapak Suwarno dapat bertemu dengan Romo Narko di Semarang dan menginformasikan keadaan SMP Tlogo. Kemudian pembicaraan itu dapat disepakati bersama bahwa pihak Romo Narko siap membantu dan akan membangun gedung sekolah. Sedangkan Bapak Sunarwo diminta menyiapkan sebidang tanah, ya, menyiapkan lahannya. Gitu. Berhubung tanah di desa tidak ada, maka Bapak Sunarwo merelakan tanah pribadinya untuk dijual dengan harga murah. Pada tahun itu dijual seharga Rp400 per meter persegi. Wah, sekarang parkir aja enggak mau Rp500. Niat Bapak Suwarno menjual tanah di bawah harga pasaran agar di Desa Tlogo segera dibangun gedung sekolah oleh Yayasan Sanjaya. Keadaan tanah Tegal milik Bapak Suwarno memang belum layak untuk didirikan sebuah gedung sekolah. Maka rakyat Tlogo diajak kerja bakti meratakan tanah Tegal menjadi sebuah lahan yang siap didirikan sebuah gedung sekolah. Dalam proses selanjutnya, Romo Narko melakukan pembicaraan dengan pihak Yayasan Pangudi Luhur di Semarang. Sehingga pada tahun 1987, SMP Sanjaya yang berada di Desa Tlogo resmi dikelola oleh Yayasan Pangudi Luhur. Nah, itu sejarahnya berdirinya SMP Pangudi Luhur Santo Isidorus, Saudara Bapak Ibu. Terus berikutnya untuk visi dan misi SMP Pangudi Luhur Tuntang. Di dalam pembuatan visi dan misi SMP Pangudi Luhur Tuntang itu ada dasar yang digunakan, ada 4 dasar. Yang pertama adalah Ardas, Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2011 sampai 2015 pada alinea ketiga. Ini tidak perlu saya bacakan, Saudara Bapak Ibu. Lalu dasar yang kedua itu adalah visi dari Yayasan Pangudi Luhur sendiri. Ya, pada saat itu visinya adalah lembaga pendidikan kaum muda yang unggul berdasarkan spiritualitas Allah adalah kasih. Lalu dasar yang ketiga itu adalah sejarah Santo Pelindung atau biografi Santo Pelindung, yaitu Isidorus. Nah, ini untuk Santo Isidorus sebagai Santo Pelindung di SMP Pangudi Luhur Tuntang, itu saya juga sudah berbicara dengan guru-guru senior yang ada di sini. Kenapa muncul Santo Isidorus? Itu dari cerita di bawah ini. Lalu saya tanya, sumbernya dari mana? Katanya dari buku pedoman sekolah. Gitu. Ini untuk sejarah Isidorusnya. Lalu dasar yang keempat untuk pembuatan visi, ya, itu melihat dari kondisi sekolah dan masyarakat sekitar. Ya, kondisi siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang kurang, ya, pendampingan oleh orang tua karena kesibukan orang tua dalam mencari nafkah, dan masyarakat sekitar yang berlatar belakang ekonomi lemah sebagai buruh pabrik, buruh serabutan, dan mungkin ada yang pengangguran. Nah, maka tercetuslah sebuah visi SMP Pangudi Luhur Tuntang. Dari Ardas, dari dasar yang pertama, diambil kata kasih. Dari Ardas tersebut diambil kata kasih. Dari visi Yayasan Pangudi Luhur juga diambil kata kasih. Lalu kalau dari sejarah pelindung sekolah, ya, yang menceritakan Santo Isidorus, maka diambillah kata tekun. Ya, diambil kata tekun. Dan yang terakhir dari dasar yang keempat, dalam kondisi masyarakat sekitar, maka diambillah
kata lemah. Sehingga muncul visi SMP Pangudi Luhur Tuntang yang masih kita pakai sampai saat ini adalah pendampingan kaum muda yang berorientasi keunggulan pribadi berlandaskan ketekunan dan kasih. Lalu misi-misinya seperti ini, tidak perlu saya bacakan. Saya lanjutkan ke berikutnya, pemetaan. Pemetaan SMP Pangudi Luhur Tuntang, ini data-datanya Bunda Bapak Ibu bisa dipirsani sekilas saja. Ini saya ambil dari Dapodik kelihatannya. Ada dari Dapodik. Ini umum, sifatnya umum. Lalu untuk geografisnya Bunda Bapak Ibu pasti sampun pirsa mergo ceritane beraneka ragam, dan ini berada di Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang. Lalu untuk warga sekolah, Bapak Ibu, tenaga kerja atau ketenagaan. Ketenagaan itu gurunya kami itu total semuanya ada 6, termasuk kepala sekolahnya itu ada 6 gurunya. Guru capek tidak ada, tenaga administrasi 1 orang, honor masih honor, tenaga perpustakaan 1 orang, tenaga pelaksana 1, dan jaga malam 1. Jadi kalau gurunya itu ada 5, 1 kepala sekolah. Jadi kami total itu ber-6. Ini berikut data guru-gurunya. Nah ini yang menarik di Tlogo ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti saya itu saat ini mengampu mata pelajaran bahasa Jawa dan prakarya. Padahal saya itu dari basicnya adalah TIK. Yang menarik di sini. Jadi kalau Buder Bapak Ibu nanti kerso mengajar mungkin setahun 2 tahun di Tlogo nanti bisa mengajar mata pelajaran yang lain, dan itu akan membuka wawasan kita untuk lebih memahami ke bidang-bidang yang lain, betul Bapak Ibu. Lalu untuk siswa tahun ini total siswa kami itu ada 87, siswa. Lalu kalau dari sisi agama, dari 87 siswa tersebut, ini yang beragama Katolik itu hanya ada 7 siswa. Ya, tidak ada 10%, berarti tidak ada 10%-nya, hanya 8%, sekitar 8%. Ini kami kebanyakan itu Muslim, lalu Kristen. Nah, Kristennya banyak ini. Nah, tapi kami sangat berbangga hati bahwa kami itu sekolah Katolik yang diminati oleh masyarakat Muslim. Nah, ini semboyan kami seperti itu. Untuk ini tidak. Nah, untuk pekerjaan orang tua, benar Bapak Ibu. Untuk pekerjaan orang tua di tahun 2001-2022 ini yang terbanyak adalah karyawan swasta. Karyawan swasta ini bisa bekerja di pabrik, bekerja di peternakan, ya, di pemotongan ayam, ada yang bekerja di kebun karet, beres, dan lain sebagainya. Lalu wira swasta ini ada 11 orang, ada yang tambal ban, ada yang seniman itu ya sering naik bis bawa kencrung itu kan seniman itu. Lalu ada buruhnya banyak, lalu petani, dan perlu diketahui yang luar biasa untuk ASN-nya itu ada 2, hanya ada 2 PNS-nya. Ini kondisi profil sekolah kami. Lalu di dalam bab 3 sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Derwarto, bahwa sekolah itu juga harus mampu mengangkat budaya setempat sebagai keunggulan atau sebagai filosofi. Ya, kemarin Bu Derwarto itu menyampaikan ya pakai saja rawa pening atau rusa mistika gitu.
Ya sebenarnya kami juga sudah berdiskusi kemarin ingin mengangkat Rosa Mistika, ingin mengangkat Rawa Pening, tapi kok Rosa Mistika itu terlalu sensitif bagi siswa kami yang kebanyakan mayoritas adalah Muslim, sehingga kami mengangkat Rawa Pening. Oke. Rawa Pening ya, di dalam kultur budaya lokal ini SMP Pangudiluhur Tuntang yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki adalah Danau Rawa Pening. Ya bukan kekayaan alam yang dimiliki, tapi berdekatan dengan Rawa Pening ya, karena Rawa Pening bukan pemilik. Nah, lalu asal-usul atau legenda Rawa Pening ini bagi SMP Pangudiluhur Tuntang merupakan salah satu inspirasi dalam memberikan pelayanan dan mengarahkan peserta didik dalam menyikapi hidup. Kenapa kok menyikapi hidup? Karena di PL Tuntang itu bukan hanya belajar materi pendidikan, bukan, tapi juga belajar hidup. Lalu legenda Rawa Pening kami angkat karena ada pesan luhur yang berkaitan dengan pendidikan. Tersirat di dalamnya antara lain keingintahuan, ketabahan, perjuangan, pembuktian, penerapan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk memperjelas pemahaman tersebut ya tentang pesan yang menjadi nilai bagi kami, berikut kami sajikan penggalan cerita Rawa Pening. Nah, ini tidak saya bacakan ya, Bapak Ibu. Nanti malah kalau saya bacakan saya mendongeng, nanti Bapak Ibu malah jadi ngantuk nih seperti dongeng. Intinya di sini nanti Buder Bapak Ibu bisa mirsani dari sumber yang kami blog ini. Ini legenda terjadinya Rawa Pening. Nah, dari legenda Rawa Pening yang kami angkat tersebut, ini kami mengambil nilai-nilai dengan pembagian sebagai berikut. Dalam alinea pertama itu ada rasa ingin tahu. Ya, diceritakan tadi anaknya itu pengen tahu bapaknya siapa, tinggalnya di mana gitu. Sama seperti murid-murid kami di sekolah itu sebenarnya juga ada rasa ingin tahunya. Lalu di alinea 2 mewujudkan keinginan tahuan disertai sarana dan pembuktian. Dia harus datang di suatu tempat, dibuktikan dengan membawa kelintingan. Lalu alinea 4 dan 5 ada lambang ketekunan dan ketabahan dalam meraih sesuatu yang lebih besar. Jika tidak melupakan jasa baik yang diberikan oleh siapapun. Ada ketekunan, ada kesabaran. Lalu alinea 7 menunjukkan jika sangat terpaksa kita boleh menunjukkan kemampuan kita, dan biasanya jika kemampuan kita terbukti akan membuat orang lain memandang berbeda pada kita. Tetapi yang penting adalah menyadarkan kecongkaan pihak lain, Jadi kami itu sering kadang kalau guyon-guyon gitu ya. Wah, Tlogo ya apa? Nah, itu kadang-kadang ada. Itu memang hal yang lumrah ya, ketika kita guyon bersenda gurau, itu hal yang sangat lumrah. Itu lalu alinea terakhir, secara arif ingin mengatakan bahwa danau yang terbentuk atau perwujudan kemampuan kita itu membawa banyak manfaat bagi banyak orang. Kita tahu bahwa Danau Rawa Pening itu ya semuanya mungkin pernah melihat, pernah berwisata ke sana, dan mungkin ada yang pernah memancing. Jadi itu membawa manfaat. Sama halnya dengan sekolah SMP Pangudiluhur Tuntang. Ya, memiliki manfaat bagi banyak orang atau para peserta didik. Kemudian Baru Kelinting digambarkan sebagai seekor naga. Bagi masyarakat Jawa, naga adalah lambang kebijaksanaan. Apa betul ini? Saya kok kurang begitu paham ya. Kemarin saya diskusi sama Pak Budiru seperti itu. Naga kok lambang kebijaksanaan, terus kepiye ceritanya Pak gitu ya. Itu diceritakan panjang lebar. Begitu itu kami mengangkat Rawa Pening. Lalu moto sekolah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aka di awal, ya. SMP PL Tuntang bersinar. Itu sebenarnya impian ya Pak Aka, belum terjadi ya. Karena bersih, sinergi, nyaman, rapi itu harapan, impian yang akan kita gapai. Semoga sekolah kita itu nanti jadi bersih, guru-gurunya, karyawannya, murid-muridnya, masyarakat, tetangga, alumni itu nanti sinergis mendukung apa yang menjadi program-program sekolah. Lalu nyaman, ada rasa nyaman.
di mana kami bisa bekerja, berkarya bersama Bapak Ibu guru, karyawan, kepala sekolah, semuanya itu dengan rasa nyaman, tidak terbebani, rapi. Harapannya bisa rapi, penampilannya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, penataan ruangan, ya segala sesuatunya bisa rapi. Itu masih harapan. Jadi tidak sepenuhnya sudah terwujud, ya Pak Aka. Lalu terkait dengan bab 4 rencana tindak lanjut, ini kami kemarin sudah menyampaikan ada need analisis kebutuhan masyarakat itu apa saja. Lalu saya tarik menjadi nilai-nilai core value yang menghidupi SMP Pangudi Luhur Tuntang. Ini juga kami mengambil dari nilai-nilai para bruder yang sudah disosialisasikan ya terkait dengan karya bruder 100 tahun di Indonesia. Yang pertama, Allah adalah kasih. Nah, keutamaannya adalah lembut, lalu tabah. Penjelasannya itu kita bisa memberikan nasihat secara halus dari hati ke hati. Nah, biasanya kan banyak sekali anak-anak yang bermasalah dalam keluarga, dalam proses pendidikan itu ada masalah. Jadi kalau kami memberikan nasihat itu ya sebisa mungkin halus dari hati ke hati. Permasalahannya di mana, kenapa bisa begitu? Wah, tidak langsung dimarahi. Ya. Lalu memberikan pendampingan anak secara kontinu dan terus-menerus. Kami selalu melakukan monitoring ya. Ada beberapa anak yang memang sampai orang tuanya dipanggil berkali-kali itu tetap tidak mau sadar. Ya. Akhirnya ya dengan sangat terpaksa harus mengundurkan diri. Ya. Beberapa kasus terakhir itu di tahun 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada beberapa siswa yang mengundurkan diri ya karena ingin menikah, perempuan ya, ingin menikah. Itu kami juga sudah melakukan pembinaan wis koyo-koyo itu ya sampai ke rumahnya, sampai pacarnya sendiri itu saya datangkan ke sekolah. Ya. Pacarnya itu saya sampai ke sekolah, saya tanya, pada saat itu ya, wah mantap sekali, seolah-olah itu dunia milik berdua. Ya, lalu selang beberapa hari benar-benar mengundurkan diri dan akhirnya anak itu meyakini bahwa jalan hidup yang akan ditempuh adalah berkeluarga. Nah, meskipun sebenarnya toh sudah kelas 9, tinggal beberapa bulan lulus, tapi anak itu sudah punya keyakinan mau menikah. Lalu setelah 3 bulan atau 4 bulan itu saya cari informasi, ternyata tidak jadi menikah. Wah, ini kena PHP, benar Bapak Ibu. Makanya jangan bermain api. Ini fakta yang terjadi di sekolah kami itu, kasus-kasus seperti itu tuh banyak. Gitu. Lalu berikutnya ada perwalian. Gitu. Setiap hari Jumat itu kami wali kelas ada jam khusus untuk melakukan perwalian, apel pagi. Gitu. Apel pagi itu kami di lapangan dan di aula, itu selalu kita laksanakan setiap pagi, lalu selalu mengkomunikasikan dengan orang tua lewat WA Group, ada WA Group orang tua itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu dalam satu WA Group ada. Lalu Pak Adi, maaf waktunya Pak Adi. Oh, nggih. Nggih, saya teruskan sedikit nggih Pak Aka nggih. Ya, meskipun nanti tidak akan selesai nih. Nanti dipotong saja Pak Aka. Ya, lalu ini untuk profil pelajar Pancasilanya ini nanti masuk ke dalam profil bergotong royong. Ini banyak sekali ya. Lalu ada core value kedua, core value ketiga, core value keempat, core value kelima, dan core value keenam. Ya. Oke, lalu harapannya program unggulan di SMP Pangudi Luhur Tuntang. Ini nanti kami baru bisa mendiskusikan ada 3 program unggulan. Yang pertama disiplin, yang kedua percaya diri,
Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama ini yang kami yakini ya, yang kami yakini mungkin di luar yang lain, ya, bahwa kami itu melakukan kegiatan yang namanya doa lintas agama. Doa lintas agama itu adalah kegiatan yang kami lakukan untuk persiapan ujian anak kelas 9 dalam satu waktu menghadirkan beberapa tokoh agama. Ya, jadi ada agama Muslim bergantian memberikan tausiahnya, lalu ada tokoh agama Kristen, Pak Pendeta bergantian memberikan ceramahnya, lalu tokoh agama Katolik. Nah, itu kita lakukan untuk pendampingan terhadap anak-anak dan orang tua yang akan mempersiapkan diri untuk ujian sekolah pada saat itu. Oke, lalu penutup, berdasarkan naskah Kanizun ini lanjut. Yang terakhir, kritik dan saran. Terima kasih untuk daftar pustaka. Ini sampai saat ini kami masih kebingungan Pak Aka, Budar, Bapak Ibu, karena memang ada cerita-cerita seperti Santo Isidorus tadi, lalu bagaimana menumbuhkan, menyepakati visi misi tadi yang sebenarnya ada dasarnya, tapi kami belum menemukan dasar ilmiahnya. Terima kasih Pak Aka, mohon maaf jika banyak kendala, terutama tadi keluar masuk, dan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan sebagai bahan kritik ke depan, kami sangat terbuka. Terima kasih, Bapak Ibu, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan terkait sharingnya yang sudah dilakukan di SMP Pangudul Togo untuk naskah akademisnya. Saya kira sudah baik, hanya beberapa hal mungkin terkait dengan sumber-sumber cerita tadi mungkin bisa dituliskan dari siapa dan mungkin sumbernya mana, akan lebih baik jika ditulis begitu. Kemudian sumber-sumber ilmiah. Kalau sumber wawancara itu bagaimana Pak ya? Hasil wawancara apa Pak? Ditulis wawancara dengan siapa itu kan itu juga gitu. Bisa dituliskan. Lalu untuk sumber-sumber apa tadi yang cerita pening mungkin dicari sumber-sumber yang lebih detail lagi terkait dengan itu dari jurnal-jurnal ilmiah atau buku-buku. Itu hanya saya meneruskan apa yang disampaikan sumber kemarin Pak Adi, supaya kita mencari sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk beberapa data sekolah siswa, kemudian struktur guru mengajar apa, nanti mungkin itu tidak dimasukkan di naskah akademis saja Pak Adi. Nanti mungkin tidak disampaikan di situ karena ini kan naskah akademik kan sifatnya umum ya, nanti itu kan bisa berubah. Hal itu bisa berubah, maka yang umum saja. Kemudian program unggulan juga nggak masuk di sini Pak. Nanti program unggulan itu masuk di naskah berikutnya, di dokumen berikutnya. Jadi setelah kita menggali nilai-nilai itu, kemudian menarik benang merahnya itu di dokumen berikutnya. Itu termasuk tadi yang tabel core value. Itu di breakdown diambil saja untuk yang dokumen berikutnya. Tapi di naskah akademik ditentukan saja, nilai-nilai tentang apa saja, kemudian dijelaskan definisinya atau mungkin nilainya apa, keutamanya bagaimana, untuk penyambungannya dengan core value yang lain itu nanti di dokumen yang kedua Pak, begitu. Gitu. Terima kasih Pak Aka. Terima kasih sudah di-sharingkan. Sudah banyak tadi yang disampaikan Pak Adi, mulai dari sejarah dan seterusnya. Begitu. Kita lanjut ke sekolah yang berikutnya, Bapak Ibu, dari SMP Pangudul Wedi. Monggo Budar Andrianus. Baik, terima kasih kepada Pak Aka. Kami hormati kepada Bapak Ibu Guru Budar. Selamat siang berkah dalem. Yang berkah dalem Budar. Saya akan men-screen mulai. Sudah. Yang ini.
Maaf, ini baru screen nih. Ya, udah kelihatan belum, Pak Aka? Sampun udah. Oke. Sampun. Nggih. Baik, Bapak Ibu Buder, saya akan mengawali dari halaman pertama. Di sebelumnya memang kami dilanjuti dari masukan-masukan kemarin, ada Bu Darwarto, ada Pak Heri, Pak Heni, Pak Hendi, dan kami mencoba untuk mengevaluasi kembali, terus mencoba melanjutkan kembali ini Pak Aka. Saya mencoba untuk sedikit singkat nanti untuk bab-bab yang akan saya seringkan. Pertama dari pendahuluan, sampul depan, kata pengantar, ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, profil Pancasila. Bab 2, kajian teoritis dan praktek empirik, ini ada core value, nilai keutamaan YPL, sejarah dan nilai spiritual budaya masyarakat Wedi, sejarah asal-usul Wedi, nilai keutamaan budaya, nilai kearifan sosial budaya Wedi, ini ada 4, ada wayang kulit, ketoprak, kerawitan, kreatif budaya masyarakat, kearifan lokal, konveksi, dan sejarah dan semangat pelindung SMP PL Wedi. Yaitu isinya sejarah PL Wedi, semangat nilai pelindung Santo Alfonso Maria de Glory, dan nilai keutamaan. Terus simbol keutamaan SMP PL Wedi. Yang kelima adalah landasan pengembangan kurikulum. Jadi ini ada landasan filosofis masyarakat Wedi, landasan psikologis, gerak dan langkah meningkatkan pengembangan prestasi, strategi pengembangan prestasi, dan visi misi dan tujuan. Itu yang akan kami sharingkan. Dari pertama, sesuai dengan biasanya, kata pengantar, tidak perlu lagi, pendahuluan latar belakang, ini diambil dari K13, KSP 13, dan juga brand hukumnya. Kami mulai pada kajian teoritis dan empirik ini. Jadi ini dimulai dari core value-nya, dari nilai utamanya Sapang Dilur, ada 6. Ini nanti catatan kaki, nanti akan digali untuk narasinya. Terus sejarah nilai spiritual sosial budaya Kecapat Wedi, ini sejarahnya adalah sebenarnya ini juga dari buku yang mungkin belum valid mungkin. Jadi nama Wedi itu adalah sebenarnya asli Wedi itu dari nama Wedi di Kabupaten Klaten ternyata masih terkait erat dengan kisah perjalanan yang dialami oleh Sunan Pandanaran alias Sunan Bayat. Di daerah setempat sejumlah asli Wedi masih mengakui kebenaran kisah dan secara turun-menurun. Ini ada seorang tokoh Kadus yang mengatakan, yaitu Pak Slamet Widodo, mengatakan kisah Pangeran Wedi ini berasal dari perjalanan Sunan Bayat saat berada di wilayah Wedi. Jadi setelah bangun pagi, Sunan Bayat itu berjalan menuju ke pasar, itu di lokasi pasar Wedi. Tiba-tiba bertemu dengan seorang yang mengangkut beras yang akan menjual di daerah setempat. Melihat orang mengangkut karung berisi beras itu, Sunan Bayat bertanya pada orang tadi yang tidak kenal, dan bertanya, apa yang dibawa karung itu? Sebenarnya kan tahunnya isinya beras, mungkin ketakutan ketemu dengan mayat. Nah, tentang apa gerangan barang sedang diikutinya, mendapat pertanyaan itu, orang bohong. Jadi orang itu bohong, ngakunya isinya Wedi. Nah, isinya Wedi, dibuka benar. Jadi karung itu diangkut berisi Wedi, bukan lagi beras. Nah, ini ketakutan. Akhirnya orang itu takut dengan Sunan Bayat, membohong, ternyata benar yang terjadi justru bukan beras tapi isinya Wedi. Itu sekilas cerita bagaimana sejarahnya asal-usul Wedi. Itu. Baik, yang kedua saya mencoba untuk nilai core value-nya budaya sosial dari masyarakat Wedi, ada 7, dan ini kami juga belum bisa menggali, nanti akan saya gali kembali. Dari sisi religi dan upacara keagamaan, memang di daerah Wedi ada
tempat gua Maria, yaitu ada Maria di Giriwening. Jadi mungkin kalau Pak Buder, Pak Angka tahu Giriwening, ada kan, ada Gua Maria. Ada Gua Siningsih, Bayat, ada Gua Maria ini kok di Wedi, maaf ini di ganti warna Siningsih itu. Siningsih. Buder, kalau Siningsih itu sudah masuk Sleman, Buder. Masuknya Sleman loh kalau nggak salah. Oh ya, ini masih terjangkau oleh Wedi. Iya. Ya. Gua Maria Siningsih itu maksudnya Kabupaten Sleman kalau secara gitu ya. anunya. Secara otoritasnya ya. Iya. Otoritasnya ya. Perbatasan. Ya. Baik, memang untuk religi dekat, jadi ada mungkin ya lebih Giriwening sekarang. Yang kedua, sistem organisasi masyarakat kami juga masih menggali menurut data, pengetahuan juga, bahasa nanti juga akan cari, jadi masih perlu penggalian kembali. Keseharian keterampilan, ya, ini yang boleh saya coba cerita bahwa memang di daerah Wedi keterampilan itu banyak terjadi, yaitu adanya industri konveksi. Jadi konveksi beberapa masyarakat memang masih banyak ada produk-produk industri konveksi ini. Untuk sistem mata pencahariannya, masyarakat di Wedi sebagian besar sebagai tadi buruh, petani, ada juga sebagai pegawai negeri juga ada, sebagai pedagang, ini kebanyakan pedagang. Ini daerah geografis yang ada di daerah Wedi. Hampir sebagian besar sentralnya yaitu industri konveksi. Jadi ini banyak sekali pedagang-pedagang mungkin dekat pasar. Tapi tantangannya memang untuk anak-anak kami memang kok tidak berminat untuk yang sekolah untuk ikuti konveksi ini, menjahit. Baik, untuk sistem teknologi juga kami masih gali. Dari kesimpulan ini belum selama asal-usul dalam kehidupannya, saya melihat memang ada keutamaan dari masyarakat Wedi ini, yaitu dari saleh, ramah, bijaksana, cerdas, dan toleransi. Ini saya melihat dari kehidupannya. Jadi memang kesimpulannya ini masih belum jelas, tapi kami mencoba untuk merangkum dari apa yang dinilai yang keutamaan budaya di masyarakat Wedi. Pelestarian budaya kearifan, nilai sosial budaya di daerah Wedi, ini wayang kulit. Ini yang di Wedi itu masih kuat. Ternyata kekuatan dari wayang kulit itu karena ada tokoh namanya Kinato Sabdo, sekretaris legendaris dalang wayang kulit yang lahir di Pandes, Wedi. Nah, ini ternyata kenapa kok di Wedi ini mempunyai kearifan lokal, yaitu wayang. Ternyata ini Kinato Sabdo ini menjadi legendaris. Dan dia memiliki sifat dermawan, jadi ini disenangi, sehingga sampai sekarang pun juga masih ingat apa itu Kinato Sabdo, memiliki kearifan lokal wayang. Ini juga masih di browsing, jadi sama masih juga penggalian. Yang kedua, budaya ketoprak juga masih disenangi, karena ada tokoh-tokoh juga yang sampai tingkat nasional, juga ada yang sampai sekarang di sini. Yang tiga, kerawitan. Ya, ini kerawitan juga masih dikembangkan di daerah Wedi. Untuk kegiatan sampai sekarang itu dikembangkan. Yang keempat, yaitu mengenai kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokal konveksi yang selama ini masih dikembangkan terus-menerus sehingga masyarakat Wedi ini semakin berkembang. Saya melihat keutamaan budaya lokalnya, ini ada nilai-nilai damai, ramah, toleransi, disiplin, rendah hati, berpihak pada yang miskin, dan pelayanan kasih ini. Kami mencoba ini. Yang kedua adalah sejarah dan semangat pejuang berdiri di SMP Panggul Wedi. Sejarahnya ternyata SMP Panggul Wedi ini yang alamatnya di Karangrejo, Pandes, itu awal mulanya dari milik paroki Wedi. Dan ini yang memiliki semangat tinggi, memberikan perhatian di bidang pendidikan. Nah, ternyata dari awal mulanya SMP Wedi adalah SMP Pius. Nah, SMP Pius ini. Pada permulaan kegiatan belajar sekolah tersebut di rumahnya Bapak Promo.
Jadi sebelum jadi sekolah itu SIPL di tempat rumah pada tahun 1962. Kemudian menggunakan balai mandala. Jadi dulu di rumah-rumah, terus akhirnya di tempat balai mandala di paroki gereja. Dalam perkembangannya, Dewan Misi mengalami beban berat dalam pengolahan. Dengan misi Dewan Misi berusaha untuk mencari pengolahan yang dipandang mampu mengambil alih. Nah, ini setelah melalui rapat, akhirnya Dewan Misi juga kemudian menghubungi Yayasan Pangudi Luhur di Semarang. Dan Yayasan Pangudi Luhur adalah sebuah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Kongregasi EWC. Pada tahun 1964, Dewan Misi Paroki mengajukan permohonan dan akhirnya SMP Pius diterima permohonannya oleh Yayasan Pangudi Luhur. Nah, mulai tanggal 1 Agustus 1964, sekolah milik Dewan Misi Paroki tersebut secara resmi dimiliki oleh Yayasan Pangudi Luhur pada tahun 1964. Nah, ini secara resmi, ini pertama kali awalnya dipimpin oleh Buder Otto Brun. Ini kami juga belum mencari referensinya bagaimana sejarah dalam nilainya ini. Terus kemudian dilanjutkan oleh Buder Bosko Tri Prawiro Atmojo. Dan sampai sekarang ini berada dari paroki, dari gedung Mandala Paroki, akhirnya tahun 1970 pindah. Jadi yang sekarang ini tempati. Dulu ini adalah tempat lapangan pemanahan. Jadi bekas lapangan pemanahan ini di Dusun Kangrejo. Jadi hasil dari sekolah ini adalah tempat dulu pemanahan. Maka sampai sekarang pun juga masih ada kearifan lokal, yaitu lomba manah. Ya, lomba manah di sini. Beberapa sekolah Pangudi Luhur memilih pelindung, dan yang terusnya dari sekolah tadi mengambil pelindung, yaitu pelindungnya. Nuwun sewu, Der. Ya. Di zoom biar agak besar, Der. Zoom. Oh ya. Ya, itu kecil, Der. Ya. Baik, jadi mengambil Santo Alfonso. Jadi Santo Alfonso Maria de Lori ini menjadi semangatnya. Semangat SMP Pangudi Luhur Pedi ini, semangatnya, sejarahnya ternyata ini ada dulu Buddha Jerman ini yang mengambil asal usulnya menggunakan pelindung Santo Alfonso. Ternyata ini memang Santo Alfonso itu mempunyai karakter, mempunyai sifat-sifat keutamaan, yaitu orangnya cerdas ternyata. Selain cerdas, dia memiliki watak yang tegas, memiliki watak kasih Allah, pelayanan. Jadi tokoh-tokoh ini akhirnya karakter ini di roh kami di SMP Pangudi. Ada kisah mengenai kehidupan sejarah dari Santo Alfonso ini, memang banyak sekali diambil maknanya ini dikutip dari WW Iman Katolik ini. Nah, ini yang kemarin saya tekan, ada disiplin, cerdas, rendah hati, taat pelayanan iman. Simbol dari hasil nilai core value SIPL dan kearifan budaya Pedi dan semangat pelindung, akhirnya kemarin dalam pertemuan bahwa SIPL Pedi menggunakan simbol dan dua adalah Kresno dan Srikandi. Ini dengan core value-nya YPL dan kearifan Pedi dan juga semangat pelindung SIPL Pedi, akhirnya diperas menjadi simbol, yaitu Kresno dan Srikandi, di mana tokoh Kresno itu memiliki keutamaan pelindung, pengayom, cinta lingkungan, bijaksana, adil. Sedangkan Srikandi, tokoh memiliki nilai keutamaan berani, bersemangat, ya, percaya diri dan kuat.
tabah kuat, tangguh. Nah, ini simbol-simbol yang kami kembangkan masuk nanti ke pengembangan kurikulum. Nah, ini filosofisnya yang coba kami kembangkan. Ini sesuai dengan KTSP juga, satu klik sama bagaimana kata-kata bahasanya, dan juga mengenai semboyan-semboyan Gajah Dewantara. Yang kedua adalah landasan psikologisnya di SI Pangudulirodi. Memang kondisi SI Pangudulirodi ini dari sisi orang tuanya memang tadi mata pencaharian memang ada pegawai kantor, tapi sebagian besar adalah tani dan buruh dan dagang. Maka perekonomiannya hanya menengah ke bawah. Keadaan keluarganya memang banyak, hampir 30%, 40% lah itu keluarga yang lemah untuk dibantu. Maka kami ada gerakan, namanya Gerakan Gota, ada BOS, ada ASOM dibantu untuk membantu dalam keuangan. Nah, ini dengan situasi seperti ini pun, maka gerakan orang tua pun juga gerakan dari guru, sering mengadakan home visit. Jadi home visit, ada kegiatan parenting untuk melihat kembali anak-anak, karena anak di sini juga ada yang broken, ada yang keluarga cerai, di keluarga ditinggalkan. Ini sehingga perlu pendampingan khusus Bapak Ibu untuk anak-anak seperti ini. Yang ketiga juga kondisi anak-anak sini juga ada yang masih belum bisa baca, jadi belum bisa baca, calistung. Jadi kami juga harus mendampingi dengan ekstra, yaitu dengan inklusi. Nah, inklusi mungkin nanti programnya akan kami coba untuk menambah pada anak yang belum bisa baca berhitung. Maka ini Bapak Ibu, kami coba ya gerak langkah aja prestasi bagaimana nanti anak-anak kami bisa membuat semangat dalam peningkatan prestasi. Maka kalau juga gerakan ini diawali dari rekomendasi peduli alumni itu, dan kami mencoba mendengarkan apa yang diinginkan oleh alumni. Kemarin sudah saya ungkapkan, jadi anak miliki karakter, cerdas miliki karakter iman. Nah, hal ini kami ingin mengajak juga pada ibu guru untuk menganalisis benar enggak sih yang diinginkan orang tua dari alumni itu anak yang cerdas, anak yang memiliki karakter iman itu saya coba untuk menganalisis dengan SWOT. Nah, SWOT ini nanti akan kami coba untuk mendalami kembali bagaimana kekuatannya, kelemahan, peluang, ancaman. Ini baru dalam proses ini untuk analisisnya ini, untuk menentukan bagaimana yang sebenarnya biar valid dalam situasi di SMP PLWD ini. Ini strategi, saya kira sudah nggak ada, ini visi, saya kira cukup ini ya Pak Aka untuk kami, untuk sharingnya. Terima kasih, ini Bu Retno belum ada yang belum tambahan. Itu Pak Aka. Baik, terima kasih banyak Bu Der. Progresnya luar biasa ya dari kemarin yang disampaikan saat FGG. Artinya juga membuat narasi-narasi yang baik, kemudian tadi juga sampai maaf Pak Aka. Ya. Waktu menunjukkan pukul 12, kita berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Lanjut di bel barang. Iya, ini di sini. Mari, Bruder, Bapak Ibu, kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Buder Bapak Ibu. Monggo Pak Aka bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Buder Bapak Ibu, tadi yang disampaikan di SMP Pangudiro Wedi sangat baik ya, sampai juga menginternalisasikan nilai-nilai sekolah dengan dua tokoh wayang, Krisno dan Sri Kandi, betul ya? Yes, Sri Kandi. Krisno dan Sri Kandi yang sebagai pelindung, kemudian cinta lingkungan, sabar, tabah dan sebagainya. Nah, dan juga tadi sudah banyak mencari kearifan lokal di Wedi tadi sangat luar biasa, sehingga itu memperkaya nilai-nilai yang nanti akan bisa dihidupi, bahkan kemudian dirunut menjadi nilai dan keutamaan sekolah, kemudian tadi disimbolkan dengan dua tokoh wayang tadi. Itu sangat luar biasa, Buder dan tim yang di Wedi, sehingga nanti memperdalam lagi terkait dengan nilai-nilai budaya lokal, kemudian nanti diintegrasikan dengan proses pembelajaran yang nanti di dokumen berikutnya yang kita buat. Jadi memang nilai-nilai itu nanti tidak akan kita nilai secara pengetahuan, tapi akan kita lihat dalam bentuk sikap. Ya, bentuk sikap, kemudian bagaimana guru itu membatinkan nilai-nilai itu dalam proses pembelajaran. Bagaimana menyapa anak, proses pembelajaran anak di kelas dengan guru, itu kan nanti ke sana arahnya, sehingga muncul yang namanya istilah hidden curriculum. Nah, hidden curriculum lah nanti yang penjabaran dari naskah akademik ini, kemudian oleh Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana guru menginternalisasikan kepada anak-anak saat proses pembelajaran. Begitu Buder, sangat luar biasa, kaya sekali nilai-nilai didapat di Wedi dan sekitarnya itu. Kemudian sudah membangun mitra dengan alumni, itu sangat luar biasa. Paling tidak alumni ikut ambil bagian dalam pendidikan, peningkatan pendidikan di sekolah. Tidak semua bisa demikian, Buder. Artinya belum semua sekolah mampu untuk menggandeng alumni. Banyak hal yang memang menjadi faktor alumninya atau mungkin sekolahnya yang belum mau. Nah, ini kan perlu kita gali bersama. Tapi dengan kemitraan itu saya kira juga menambah wawasan dan juga kita terbantu dengan memikirkan peningkatan sekolah ini dengan mitra dengan alumni itu. Oke, terima kasih Buder Andri. Oke, terima kasih Pak Aka. Mungkin ada yang masukan yang lain mungkin Pak Aka. Ya, saya kira kalau saya kira sudah baik, Buder. Artinya nanti mungkin perlu dipilah-pilah lagi yang masuk di struktur kurikulum atau landasan kurikulum itu nanti masuk di bab berikutnya mawon. Gitu. Mungkin tidak menggunakan judul tadi ada ya landasan kurikulum itu ya berarti tadi kalau nggak salah di bab berapa tadi. Oh ya. Nah itu mungkin menggunakan judul lain lah saja. Oh ya. Nanti kita fokusnya ke core value saja. Kemudian untuk kurikulumnya itu nanti ke dokumen yang berikutnya. Begitu. Walaupun tadi isinya tidak seperti yang tabel-tabel dan sebagainya, tapi penjelasan dasarnya. Tapi itu baik kalau judulnya saja yang mungkin diubah narasinya. Saya kira hanya itu, Buder. Artinya terima kasih, apa yang sudah dicari sudah dapat semua. Tinggal nanti kalau nanti kita membuat membuat praksis moralnya di dokumen berikutnya kan tinggal nyomoti dengan yang sudah dapat itu. Core value yayasan itu apa, nanti apa yang KD-nya bagaimana, kan lihat keutamaan yang sudah digali tadi. Begitu, Buder, nggih. Terima kasih Pak Aka. Baik, Buder Bapak Ibu, ini kan sudah semua menseringkan.
Nah, saya hanya mau mengingatkan kembali terkait apa yang nanti kita akan lakukan berikutnya. Yang sebelum ke sana, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas progres yang sudah dibuat. Nanti yang belum selesai, tidak apa-apa, nanti masih ada waktu untuk menyelesaikan, karena ini menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Kapan selesainya ya Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu yang tahu, ditargetkan sendiri, diselesaikan sendiri, dipakai sendiri, begitu ya, untuk proses pengembangan dokumen berikutnya. Tapi kita harus, walaupun merdeka, tapi perlu ada deadline di sekolah kita masing-masing, harus selesai kapan, supaya nanti di tahap berikutnya kita sudah beranjak ke proses yang nanti akan kita ikuti. Saya akan kembali share screen lagi untuk mengingatkan kita bersama. Nah, ini Bapak Ibu, sudah terlihat nggih? Ampun, Pak. Di awal tadi sudah saya sampaikan, core value, nilai-nilai dan juga keutamanya nanti kita yang tadi sudah kita gali di naskah akademik itu nanti kita akan buat seperti ini di langkah keempat seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Saya besarkan saja. Nah, ini ada di draft dokumen kurikulum Luber yang ada di materi narasumber. Saya kembali menjelaskan dan mengingatkan untuk kita semua. Setelah nanti kita membuat core value di sini, Bapak Ibu, di bagian ini, penggalian ide, pemetaan, penelitian, riset, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk naskah akademik. Ini bahkan yang dibuat Mas Hendy, saya izin mengambil saat FGD kemarin pagi kalau nggak salah. Kemudian ini kita bentuk naskah akademiknya. Nah, nanti di situ mungkin, tadi yang saya sampaikan, mungkin akan ada aktualisasi dalam bentuk visi, slogan, dan sebagainya. Nah, saya juga pernah bertanya, kalau visinya apakah boleh berubah atau tetap, ya tergantung dari penggalian dan kesepakatan sekolah. Bisa saja tetap, bisa juga muncul visi slogan yang baru. Nah, kemudian itu nanti kita akan masuk ke ini Bapak Ibu, ke kurikulumnya, dokumen kurikulum ini. Nah, dokumen kurikulum ini nanti seperti ini urutannya. Jadi ini sudah kita masuk ke poin ketiga, besok FGD akan 2, membuat dokumen kurikulum. Langkah pertama adalah landasan kurikulumnya, ada filosofi, kebijakan, kemudian sosiokultural, psikologis, dan iptek, ini kita masukkan di sana. Lalu ada model kurikulum. Nah, model kurikulum ini bisa kita baca di modul 8, draft kurikulum Luber. Sana dijelaskan juga terkait dengan model-model kurikulum. Nanti Bapak bisa membaca. Lalu ada tujuan. Tujuan ini hasil program terkait dengan perilaku yang ditujukan dari siswa yang lulus, bukan karakteristik atau program atau stafnya, bukan. Jadi ini tujuannya. Lalu yang keempat, nah ini organisasi dan struktur mapel yang tadi beberapa sudah dibuat dari Klaten, dari mana tadi Sumbung, itu masuk ke langkah keempat. Jadi sudah mengorganisasi struktur mapel. Kemarin kita sepakat bahwa mata pelajaran itu diganti dengan teladan, ya, struktur teladan. Nah ini seperti ini. Nah nanti itu kita masukkan di dalam komponen kurikulum. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, kemudian ada co-kurikuler dan non-kurikuler. Itu nanti akan menjadi program unggulan yang tadi disampaikan dari SMP Panguduluhur Tlogo. Nanti masuk ke sana untuk program unggulannya. Ini beberapa contoh matriks yang kemarin saat FGD juga saya ambil. Jadi nanti tahap berikutnya akan begini, Bapak Ibu. Setelah kita menyelesaikan naskah akademis, kita akan mencoba membuat rumusan kompetensi dasar dan indikator. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, jadi ada keutamaan 10 berbenadus, kemudian ada ditambah dengan keutamaan sekolah atau pelindung, kemudian budaya setempat, profil Pancasila, lalu ada aspek kognitif, psikomotorik dan afektifnya, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang dibuat dari sekolah lain, Bapak Ibu. Ini contoh di dokumen 3, dokumen yang berikutnya, yaitu penjabaran core value dari SMP Santo Antonius Manado. Ini contoh, ini bisa kita buat wacana.
formatnya juga nggak harus seperti ini hanya saya mengambil saja. Kita bisa merdeka formatnya. Yang jelas itu nanti akan terimplementasi dirunut ke kiri itu ada pangkalnya, dirunut ke kanan itu ada ujungnya begitu. Sehingga nanti akan menjadi program unggulan sekolah kita masing-masing. Ya, begitu dan Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Artinya setelah ini kita menyelesaikan dokumen naskah akademik kita, kapan itu monggo direncanakan Bapak Ibu Buder. Nah, setelah itu kita nanti akan ke FGD yang kedua. Nah, sebelum nanti kita ke FGD kedua, saya akan menanyakan ke narasumber apa yang perlu disiapkan saat FGD kedua kita ikuti. Ya, pasti kan diskusi ya, kita diskusi di sana, maka perlu ada yang kita buat atau kita lakukan. Apakah langsung ke langkah keempat ini, atau kita mulai dari langkah 1 sampai langkah 4 kita coba buat dulu. Nah, itu yang nanti akan coba saya tanyakan dulu lebih detail, nanti segera kalau sudah ada jawaban nanti saya sampaikan di grup kepala sekolah IPL supaya kita juga sama-sama memulai tahap berikutnya bareng-bareng begitu. Dari saya itu, Buder Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau usulan, monggo kalau ada, kami persilahkan. Apakah sudah cukup? Pak Koko, Pak Aka mau bertanya. Monggo Pak Koko. Oh iya. Berkaitan, terima kasih Pak Aka. Berkaitan dengan naskah akademik yang disusun oleh semua sekolah, kalau tidak salah dengar atau salah ingat, oleh-oleh di Ambarawa kemarin itu mengatakan tanggal 18 Desember paling lambat itu harus jadi, dan menurut tangkapan saya kok itu harus dikumpulkan juga ya ke yayasan atau ke panitia. Apa benar itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koko informasinya. Untuk yang Desember itu kan nanti selesai program ini Pak, artinya nanti ada kuliah umum dan sebagainya itu. Nah, untuk hal teknis pengumpulannya dan sebagainya, sementara yang kami dapat informasinya demikian. Mungkin Mbak Disa akan menambahkan, monggo. Ya Pak, mungkin kalau di luar YPL seperti itu, tapi untuk YPL mungkin ada kebijakan tertentu mungkin Pak Aka, saya juga belum terlalu paham untuk khusus YPL bagaimana. Nanti coba saya tanyakan lagi dulu sih Pak. Oke, karena kebijakan tersendiri mungkin untuk YPL. Mungkin gini Pak Koko, jadi kan memang kalau itu nanti dikumpulkan kita sudah siap gitu aja nggih. Artinya kan sebelum target FGD 1 ini kan menyelesaikan naskah akademiknya. Nah, berarti FGD kedua, berarti kita sudah nggak lagi bahas naskah akademik, artinya berarti naskah akademik kita sudah selesai. Nah, kalaupun nanti dikumpulkan, ya pasti kita sudah bisa mengumpulkan begitu. Tapi kemarin informasinya demikian, kita belum ada informasi resmi lagi terkait dengan pengumpulan itu, tetapi memang itu dibuat sekolah, kemudian digali sekolah, lalu dipakai sekolah begitu Pak. Tapi kalau untuk yang lainnya nanti coba kami tanyakan lagi Pak Koko. Oke, paham Pak. Hanya maksud saya begini, kalaupun itu belum menjadi agenda yayasan atau agenda panitia, dalam benak saya itu kalau saya menyusun naskah akademik berdasarkan arahan yang sudah kami terima bersama, lalu kegiatan yang sudah kami lakukan, tentu saja hasil itu dari hasil itu dibutuhkan komentar atau penilaian dari yang ahli, dalam hal ini panitia, Pak Heri dan Pak Hendi, terhadap hasil naskah akademik kami, supaya kalaupun itu harus direvisi, kami bisa cepat merevisi. Kenapa begitu? Karena naskah akademik ini akan menjadi landasan penyusunan kurikulum ke depan, maka landasannya itu sendiri juga harus benar, valid, bisa dipertanggungjawabkan, dalam tanda petik sempurna supaya benar-benar bisa menjadi landasan yang kuat. Tapi kalau tanpa komentar apa-apa, tanpa penilaian, tanpa revisi,
dan seterusnya, kami khawatir yang kami cari itu keliru atau kurang bisa dipertanggungjawabkan karena yang namanya naskah akademik kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian kalau ada orang bertanya, khususnya dinas mempertanyakan hal itu, kita punya argumen-argumen yang kuat seperti yang disampaikan oleh Pak Heri. Maka usul saya tetap harus dikumpulkan, dikasih batas waktu, tetap dikumpulkan, dikasih batas waktu, kemudian panitia yang ahli dalam hal ini atau yang bertugas mengenai hal ini segera memberikan penilaian terhadap naskah akademik kita itu, lalu segera mengembalikan supaya kita bisa segera melakukan revisi sesuai dengan masukan. Lalu pada saat kita masuk FGD kedua, masuk pada kurikulum, basic yang kita hasilkan, naskah akademik itu sudah dalam tanda petik sempurna. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Koko masukannya, nanti dicatat ya Mbak Disa ya, disampaikan. Iya Pak. Kemarin sempat muncul ada ini Pak, ada membentuk tim untuk menilai memang dari panitia kemarin, cuman belum ada kesepakatan, itu baru hanya omong-omong saja apakah perlu dibutuhkan tim khusus untuk melihat tulisannya, kemudian gaya bahasanya, lalu sumber-sumbernya. Nah itu sudah termuncul kemarin saat kami bincang-bincang saat bersama dengan Bu Warto, Mas Ini dan Pak Heri. Begitu Pak Koko, nanti tunggu mawon nggih, hasilnya seperti apa nggih. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk sharingnya, masukannya untuk kita semua. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita, tapi sesuatu yang baik nanti akan kita dapat ketika kita mengerjakan ini semua dengan usaha-usaha dari Bapak Ibu semua. Nah, semoga nanti naskah akademik segera bisa kita selesaikan. Untuk informasi lanjutannya nanti kami akan sampaikan di grup kepala sekolah dengan menanya dulu kepada narasumber dan juga mungkin Bu Warto langsung terkait dengan tadi yang disampaikan usulan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, begitu. Terima kasih sekali lagi yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf Bapak Ibu dalam saya mendampingi dan proses hari ini kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih atas segala partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga kita semua mendapatkan hal yang baik dari sharing-sharing dengan apa yang disampaikan dari Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Disa. Monggo. Baik, terima kasih Pak Aka, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita beri aplaus bersama untuk perjumpaan kita di siang hari ini ya. Masih ada waktu sisa, mungkin ada penguatan dari Bapak Ibu. Tidak harus dari Pak Aka, dari Bruder boleh, dari Bapak Ibu semuanya boleh, biar kita saling memberikan energi positif, semangat ya Pak Aka ya. Iya. Monggo, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Tadi kayaknya Bu Ana angkat tangan Ibu Ana. Oh, Bu Ana, ya. Boleh silakan Ibu. Tadi itu angkat tangan, tepuk tangan loh Pak. Oh. Ya, baik. Usul mohon peneguhan dari Bruder Adrianus. Mohon peneguhan dari Bruder Adrianus. Oh, monggo Bruder pripun. Monggo Bruder. Masih mute Bruder. Baik, terima kasih Bapak Ibu Bruder untuk meneguhkan dalam pertemuan ini. Saya punya moto ini. Motonya gini, semangat, siap melayani, siap mengabdi, YPL Jaya, Luber. Siap melayani. Bisa nggak? Gerakannya Bruder, gimana Bruder? Siap melayani, siap mengabdi, YPL Jaya, Luber. Oke. Mat. 1, 2, 3. Siap melayani, siap mengabdi, YPL Jaya, Luber. Terima kasih. Baik, Bruder Adrianus. Ada tambahan lagi, Bruder? Cukup, mari kita sama kita
bergandeng tangan karena ingin muncul peningkatan prestasi bersama. Ya, baik. Ya gitu aja, Bapak Ibu. Nggih, Tuhan matur berkati. nggih. Matur nuwun Bruder Adrianus. Baik, mungkin ya itu menjadi catatan kita bersama bahwa naskah akademik ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi nanti untuk pengumpulannya kapan nanti akan kami beritahu lebih lanjut lagi karena mungkin saya juga harus bertanya dengan narasumber dan pihak-pihak terkait juga. Nah, nanti wacana yang tadi disampaikan oleh Pak Aka sepertinya nanti coba saya tanyakan lagi begitu. Nanti akan menyusul nggih Pak Koko nggih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya tutup. Oh ya, kita akan bertemu lagi di tanggal 28 November untuk FGD tahap kedua tentang pengembangan kurikulum. Nanti mungkin Salatiga bertukar dengan kemarin siapa ya Pak? Salatiga Bintang Laut, iya. Jadi Salatiga nanti di tanggal 27 nanti akan bersama di room ini Bintang Laut, begitu. Mungkin saya boleh minta tolong volunteer siapa yang ingin memimpin doa di akhir pertemuan kita siang hari ini. Supaya berkahnya Pak Adi. Bruder Sudarmadi. Oh, Pak Adi apa Bruder Sudarmadi? Bruder Sudarmadi. Once, Bruder. Monggo, Bruder. MC woso penuh ya. Bruder. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan FGD kita, klinik kita siang hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur acara kami pada siang hari ini sudah berakhir. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau berikan terang Roh Kudus-Mu. Engkau berikan semangat yang terus berkobar bagi kami para kepala sekolah dan semua yang terlibat, sehingga kami sampai pada saat ini tetap bertekun dan setia untuk menjalankan tugas-tugas kami dalam mensukseskan program BOP ini. Kegiatan siang hari ini sudah selesai dan kami akan melanjutkan tugas-tugas kami di sekolah kami masing-masing. Kami masih mohon berkat-Mu selalu sehingga kami dalam keadaan sehat menjalankan tugas-tugas kami. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bruder, terima kasih Bruder Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika selama saya MC ada salah kata. Matur nuwun. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih semua. Terima kasih. Bisa lagi Bu Dewi titipane. Dengan siapa ya? Glenn, mana Pak Glenn itu?
Terima kasih Pak Akap, Mbak Dista. Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak Dwi, terima kasih semuanya. Mohon izin. Mohon izin live ya. Ya. Terima kasih.